Selamat datang di podcast Balik Gawe bersama saya Willy dan gua Chandra. Bumper in. Gimana nih Chan, hari ini sehat? Alhamdulillah baik, lu gimana? Sehat banget nih buat teman-teman, stay safe semuanya. Iya, di rumah aja. Mari kita perangi corona kayak gitu. Corona. Emang corona harus diperangin? Harus. Terus diapain kalau nggak diperangin? Diam aja. Nggak diperangin sih. Kalau diperangin kita disuruh keluar untuk berantem. Oh, iya. Kita suruh diam aja. Ini salah satu bentuk perang kita sih, maksudnya di rumah aja. Di rumah aja. Hashtag di rumah saja. Kalau tidak punya uang gimana? Iya, bingung lu. Mampus. Terus kita mau bahas apa nih sekarang? Ya, jadi kita mau bahas tentang kayak apa yang lu lakukan ketika lu nggak punya uang. Oh, lagi bokeh. Lagi bokeh. Anjing, gua bokeh mulu. Ya makanya itu kan lu terlatih akan bokeh gitu. Oh, no. Ya kan lu bisa aja mengasih tips kepada orang-orang yang baru kena PHK atau orang-orang yang lagi di rumah aja tapi nggak punya duit. Gimana tuh? Gimana caranya lu bisa survive selama beberapa tahun ini tidak memiliki uang? Apa yang lu lakukan biasanya ya? Udah mulai. Udah dong. Oh, udah. Oh, dari gua. Iya dong. Kalau buat gua pribadi, kalau gua lagi bokeh gitu ya. Iya. Ini tips nih buat anak kosan. Iya. Kalau misalnya lu nggak punya duit di kosan gitu, udah tipis banget akhir bulan. Biasanya kan kalian pada minta ya sama orang tua. Tapi kalau gua enggak cuy. Terus lu gimana? Gua tuh paling anti minta sama orang tua. Bukan anti sih, maksudnya nggak enak lah, lu udah gede gini bebatang, udah gede bebulu. Masih minta kan malu juga cuy. Iya. Ya terus lu apa yang lu lakuin? Iya. Nah, gua ngirit. Oh, ngirit. Ngirit. Tips pertama ngirit. Tips pertama ngirit. Kalau lu misalnya punya duit 500.000, Iya. sebulan itu 500.000, apalagi kayak gini ya, wah parah deh. Loh, berharga banget 500.000 ya. Bukan berharga, kayak aja gua jagain. Lu misalnya punya duit 500.000 dan 500.000 itu lu buat kebutuhan lu cuma sebulan gitu. Iya. Udah lu ngirit aja. Kayak misalnya lu sedia beras, sedia telur, entah itu telur atau Indomie bebas. Nah, itu cepet aja udah habis. Bisa bertahan selama 2 bertahan. minggu ya? Iya, Bisa benar. survive selama 2 minggu. Betul. Di rumah aja nggak ngapa-ngapain. Betul, di rumah aja nggak apa-apa. Nah, terus ngirit yang selanjutnya, kalau misalnya lu mau makan, jangan makan bergaya dulu dah sekarang. Oh, tahan dulu. Lifestyle hidup itu harus dikurangin betul. dulu. Iya, jangan bergaya mulu dah, jangan lu modis penampilan lu dulu deh. Aduh, menurut gua mahal banget sih kalau misalnya lu cuman beli baju, beli topi, itu menurut gua, apalagi lu anak kosan kan. Ya lu harus ngirit-ngirit. Harus ngirit. Pokoknya nggak penting disingkirin Iya, dulu. Betul. Kalau gua ya, Iya. misalnya lagi bokeh banget nih. Iya, parah. Lagi parah banget bokeh, dan gue cuman punya duit 100.000 dalam misalnya tuh 100.000 bertahan cuman 4 hari. Iya. Tiap hari gue makan ketoprak cuy. Toprak ceban-ceban ya. Ceban di Royal 2 nih, di tempat gua nih ceban. Itu depan rel 2 ceban. Iya, ceban. Oh. Makanya 12.000. kagak enak lagi anjing. Enak ya? Iya. Daripada gue beli yang ketoprak tempat lain 14.000. Iya. Di sini gue depan Banjar ke Ceban soalnya. Ceban. Iya, enak juga. Ya pokoknya lu cari makanan yang harga 10.000, jangan lebih. Boleh sih lebih dikit. Kan kalau misalnya lu ke warteg gitu ya. Iya. Kalau lu Opsinya misalnya 2. ke warteg, Iya. opsinya cuma 2. Harga 10.000 itu lauknya cuma 2. Lu bisa milih. Kalau misalnya 3, itu 13.000. Iya. Nah, itu lu irit aja dah. Itu tips gua, biar lu kagak kelaparan. Itu tips ya. Iya. Lu misalkan sehari lu makan hitung 2 kali lah minimal ya. Ya benar. Minimal 2 kali sehari. Makan pagi, entah siang atau pagi lah, bebas. Siang sama malam. Siangnya lu beli ketoprak, malamnya lu beli apa? Mie paling biasanya ditambelnya. Nasi goreng gue biasanya. Nasi goreng. Iya, nasi goreng tuh harganya 13.000. Kalau misalnya sehari itu lu udah habis 23.000. 23.000 itu cepet habis 4 hari. 4 hari ya. 4 hari cepet. Itu lumayan lah. Lumayan safe banget sih itu ditambah yang nasi goreng. Kalau misalnya cuman mie goreng kan cuman habis berapa doang. Iya betul. Cuman habis paling 15.000 per hari ya kan. Betul. Jadi lu bisa nge-save selama 30
seminggu lu ya bisa ya? Seminggu bisa Iya bisa seminggu tuh Iya, kalau paginya ketoprak, malamnya mie iya, gitu kan. tapi gue alhamdulillahnya gue bersyukur aja sih buat gue pribadi ya, syukur sama Allah lah. Kadang ada orang baik di sekitar gue, banyak buat orang-orang baik kayak dia nih. Kadang kalau misalnya gue lagi kelaparan gitu ya, misalnya bawa makanan di kosan, atau si Idrus iya, atau teman gue Idrus, atau teman gue juga Muas, itu teman-teman yang baik buat gue. Lu berjasa banget sih. Lu berjasa banget buat gue cuy. Gue gak bakal lupain lu, kebaikan lu semuanya, beneran sumpah. Berarti tips apa ya, ketika lu nggak punya duit lu melakukan irit Pertama. Kedua apa? Kedua kalau misalnya lu emang nggak punya duit banget gitu ya, Iya. kalau gue sih nggak mau minjem bang orangnya. Oh lu nggak mau minjem? Nggak mau Terus kalau minjem. minjem gimana? Soalnya kalau boleh minjem asal udah kepepet banget. Udah Bener-bener, iya. udah lu nggak punya duit lah gitu, misalnya duit tinggal ceban-cebannya tuh di dompet sama gopean monyet tuh. Terus Gua pulang sih. iya pulang ya. Itu jalan terakhir sih ya. Jalan terakhir itu sumpah. Pulang, tips kedua gue pulang kalau misalnya buat lu anak kos gitu ya. Pulang dah, lu pulang daripada di kosan lu mati kelaparan makan mie doang. Bener. Jangan makan mie mulu tiap hari. Soalnya kalau di rumah orang tua walaupun pakai tempe tahu tetap aja makan gitu. Makan. Nasi mau ketemu semuanya, banyak saudara gue di sono. Jadi gue gak kelaparan kalau pulang sebenarnya. Cuman gue gengsi aja. Iya. Orang udah gede gini gue nggak mau minta lagi sama orang tua. Siap. Pokoknya yang pertama lu ngirit. Kedua pulang gue ke rumah. Ketiga terakhir. Tiga apa? Soalnya banyak banget nih yang lagi pandemi kayak gini yang kesusahan bener-bener nggak punya duit pak. Apalagi yang dia nggak punya simpenan terus tiba-tiba kena PHK gitu kan, itu fatal banget dong. Bener. Dia harus ngapain? Kalau kita pulang rumahnya deket, kalau dia pulang rumah di Jawa di lockdown juga dong. Sih, bener. Nah itu kita nggak kebayang juga. Kalau buat lu kalau misalnya kayak gini, pandemi kayak gini, terus rumah lu jauh misalnya di kampung di Jawa gitu ya, entah di mana. Iya. Misalnya lu kerja gitu ya, gua sih kalau misalnya gua kerja gitu ya, kerja sambil ngekos, gua lebih baik minjem sama koperasi bang. Ada ya kalau ada koperasi. Kalau ada koperasi enak. Kayak gitu sih, iya bener-bener banget. Ya dibanding lu minjem sama teman gitu ya, sumpah gua paling gak enakan kalau minjem sama teman. Soalnya emang lagi pepet banget sumpah. Lu nggak apa-apa deh minjem. Udah segitu doang tips dari lu. Betul. Dua doang paling. Nggak ada lagi ya cuman. Lalu lu gimana bang? Kalau gua kalau lagi bener-bener nggak punya duit, otak gua berusaha keras gimana caranya gua dapet duit. Oh gitu. Gua salah satu mengupayakan gimana caranya gua dapet duit. Contoh misalnya kayak kemarin nih lagi mati banget, terus tiba-tiba oh yaudah gua jualan ini nih. Nah, dapat 2 juta kayak gitu. Nah, ini udah habis nih masanya. Ya udah, sekarang kita mau keluarin produk baru kayak masker nih. Ya udah, gua salah satu orang yang berpikir keras untuk mendapatkan uang. Ketika gua nggak dapat uang, gua salah satu orang yang bekerja keras untuk mendapatkan uang. Iya sih benar. Kadang gua juga mikir gitu bang. Ya, kalau ini harus nyari duit kemana, bodo amat deh. Yang penting halal. Ya, yang penting halal. Itu yang penting. Jangan nyolong, jangan. Nggak boleh. Jangan begal gitu-gitu. Iya, soalnya nggak berkah juga lu bro. Iya. Terus yang kedua, gali lubang tutup lubang gue biasanya. Nah, gimana tuh maksudnya? Karena gue udah ada usaha beberapa nih, misalnya influencer terus gini. Gali lubang tutup lubang misalnya lu ngejual gitu? Enggak, gue misalnya pakai duit madu dulu nih, ntar gue tambal pakai ini gue gini. Iya. Kayak misalnya kan akhir bulan gue harusnya dapat 1 juta. Terus gue cuman ngambil karena gue punya utang berapa ya, akhirnya gue ngambil cuma setengahnya gitu. Ya nggak apa-apa, itu gali lubang tutup lubang kayak gitu. Terus apa ya? Yang ketiga, gue salah satu orang yang sangat sulit untuk rebahan ketika gue nggak punya uang. Oh gitu, berarti harus ada kerjaan. Misalnya walaupun gue bikin video kayak gini nih, nggak ada duitnya. Yang penting gue ngelakuin sesuatu. Betul. Daripada lu diem aja. Diem aja, terus kayak gue pernah ada di satu momen ketika gue bener-bener nggak guna gitu. Ketika gue seharian cuma rebahan gitu, rebahan aja itu. Wah anjing, gue nggak guna banget nih gitu. Gue mending bikin podcast gini, asik nih tiap hari nih, nemenin kalian pulang kerja kayak gitu. Penting ada aktivitas lah ya sehari-hari daripada lu boring di rumah. Benar. Dan buat teman-teman yang benar-benar lagi kesusahan, sabar. Mungkin ini jalan kita. Mungkin ini jalan kita. Kita juga semua lagi kesusahan, tapi ya udahlah, kita cari. Buat pengusaha juga jangan patah semangat.
kita harus semangat. Cari produk yang berkaitan dengan corona, masker, hand sanitizer, terus apa lagi bre? Sabun, cuci tangan gitu-gitu. Pokoknya stay safe terus teman-teman. Jangan sampai inilah gara-gara corona lu mati juga gitu ini. Iya benar. Sabar. Semoga corona ini nggak sampai lama banget lah ya. Tuh, gue juga pengen cepet-cepet udah. Ya asli gue juga udah bokeh banget sih parah. Sampai kontrakan kita kurang 100.000. Gak usah disebutin juga kali. Kontrakan 900 kurang 100.000 ya. Tolong Bu Haji. Bu Haji tolong nih Kasih kita diskon. masukin YouTube nih. Iya. Oke next. Jadi gue kemarin bikin question box. Box di mana tuh? Question box di story Instagram gue. Gue nanya apa yang lu lakuin ketika lu lagi nggak punya duit. Banyak tuh yang jawab. Banyak. Nah kita pengen kita bacain satu-satu dan komentarin sedikit. Apa yang lu lakuin ketika lu nggak punya duit? Tuh. Pertama dari @sintayu_29. Tidur seharian biar lupa jajan di luar enak-enak. Oh. Lu sama aja puasa dong itu. Puasa. Ini menarik sih. Jadi lu nggak ngeribetin siapa-siapa. Lu cuma menyiksa diri lu sendiri ya nggak apa-apa. Puasa. Pokoknya lu sampai hilang. Oh iya di luar makan enak-enak gitu. Sampai lupa itu kayak gitu. Lupa lah perlu ya. Yang penting ketemu nasi udah enak. Gimana lagi Chan? Oke next dari Putri Nurmala 98 bla bla bla. Ini panjang banget. Biarin aja bang, dengerin musik, makan dan kerja tugas. Ini kayak masih so akut. Nah terus dari @VaisLLMM. Nyarilah bang, usaha, ikhtiar dan berdoa. Terus ada jempol sama emot nangis. Ya. Nyari. Gue bisa simpulin nih. Gimana? Pertama lu usaha dulu, ikhtiar, lu tambah berdoa. Kalau nggak dapet lu nangis. Iya nggak sih? Nyari usaha, ikhtiar, berdoa. Benar. Tapi kalau misal usaha dia bener-bener ya Pasti dapat. Usaha nggak mengkhianati hasil sih. Iya, tapi dia mengkhianati lu Chan. Iya. Next dari siapa Chan? Dari Jilzian_Z. Meluk guling sambil ngayal jadi orang kaya. Ternyata apa nih? Kayak beneran. Ternyata orang kaya beneran. Anda mau sombong anjing. Sombong Anda. Anda kontrak Anda. Anda ngontrak, jangan bergaya mulu bangsat. Gila. Next dari @a_2_i_e_l. Sedekah. Wes. Backsound tolong. Itu lagu tobat bego. Iya. Sedekah ya. Emang bener sih kalau kita sedekah di kondisi yang duit banyak. Itu biasa banget. Karena masih banyak. Tapi kalau kita lagi nggak ada, kita sedekah gitu. Wah itu bener-bener mantep sih. Rezeki lu bakal ditambah terus sih. Tambah banget, mantap pokoknya. Nah ada nih dari Reni Yulianti 27. Jual barang yang tidak terpakai. Nah ini salah satu Tuh. bukan solusi. Gue nggak pernah jual barang loh. Yes. Kalau gue lagi nggak punya duit, gue nggak pernah jual barang. Abis lu ngapain? Yang tadi gue bilang, Oh yang tadi. gue nggak pernah, satu pun gue nggak pernah jual barang gue. Iya sih bener, sama gue juga nggak Tapi ada orang beberapa yang kalau nggak punya duit dia jual barang-barangnya. Iya. Karena emang udah mepet banget kali bang. Iya sih. Nggak punya duit gimana tuh? Iya sih ya. Iya. Tapi bagus juga sih, maksudnya ngebuat. Iya selama halal ya kan. Iya sama halal. Dan dia juga kan bilang barangnya yang nggak berguna. Betul. Yang nggak kepake juga. Benar. Daripada lu ngepet. Mantap. Oke next. Mana nih? Jangan Proy. Nih yang terakhir dari Ririn Andikawati. Merenung, meratapi nasib, syukur-syukur dapat kasbonan. Pokoknya dia merenung saja. Ketika tidak ada uang dia merenung saja. Ya Allah, kenapa saya begini ya Allah? ini dia kayaknya karyawan deh. Pasrah kasbon kata dia. Kalau misalnya dapat kasbon, kalau kagak. Iya makanya merenung. Oke lah, mungkin segitu aja nih dari podcast Balik KW kami. Betul. Semoga kalian terhibur yang sedang pulang kerja kayak gitu. Pesan kami sih cuma satu, ketika kalian tidak punya uang, kalian harus usaha dan ngirit. Oke, thank you. Thank you buat semuanya yang udah dengerin sering-sering.
nonton di YouTube dan dengerin di Spotify. Betul. Linknya tinggal di swipe up boy. Thank you teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.